Penjabat, Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Andap Budi Revianto mengunjungi Kampung Tenun di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dalam kunjungannya itu, Pak Gubernur Andap berkeliling ditemani penjabat sementara atau PJS Bupati Muna, Yuni Nurmalawati untuk mengecek mesin yang digunakan kelompok pengrajin kain tenun. Di Kampung Tenun Masalili, Andap juga bertemu hingga berbincang bersama warga terkait pemasaran kain tenun hasil produksi. Terkait pemasaran kain tenun itu, Andap menyebut akan membantu mempromosikannya melalui media sosial. Saya bantu untuk promosikan di media sosial, ujarnya saat bertemu para pengrajin kain tenun khas Muna tersebut. Diketahui kunjungan Pak Gubernur tidak hanya di Kabupaten Muna. Kunjungan kerja Pak Gubernur Sultra ini berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu hingga Kamis, 16–18 Oktober tahun 2024. Bersama rombongan, Pak Gubernur mengunjungi Kabupaten Muna, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Berdasarkan informasi yang dihimpunan tribunnews-sultra.com, Andap Budi Revianto sudah berada di Muna sejak Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, kemarin, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Wisata Napabale Muna. Sebelumnya, saat tiba di Muna pada Rabu sore, Pak Gubernur Andap langsung mengunjungi danau dan terowongan Napabale, salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Muna. Kunjungan ke destinasi wisata unggulan ini untuk melihat serta mempromosikan keindahan dan potensi wisata danau ini sebagai destinasi unggulan, tidak hanya di Kabupaten Muna dan juga di Sultra bahkan secara nasional. Selain terkenal dengan air yang jernih dan dikelilingi tebing karas yang menjulang, Danau Napabale juga terkenal dengan keunikan danau yang terhubung ke laut melalui sebuah terowongan alam. Dalam kesempatannya, Pak Gubernur Andap menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan Danau Napabale sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata di Sultra. Menurutnya, potensi wisata ini bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal jika dikelola dengan baik dan dilengkapi dengan promosi yang optimal. Danau Napabale memiliki daya tarik luar biasa yang bisa menjadi ikon pariwisata Sultra. Kita semua perlu bersinergi untuk memastikan potensi ini bisa dikembangkan lebih lanjut, tentu dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, ujar Andap. Selain itu, Pak Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan promosi, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar Danau Napabale bisa dikenal lebih luas. Selain itu, seiring dengan peningkatan infrastruktur di sekitar danau akan sangat membantu dalam memudahkan akses wisatawan. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di daerah ini, tambahnya. Melalui kunjungan ini, Pak Gubernur berharap Danau Napabale dapat terus dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pariwisata Muna akan semakin maju dan membawa Sultra menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia. Dalam kunjungannya di Muna, setelah ke Danau Napabale, Pak Gubernur Andap memberikan arahan tugas netralitas menyambut Pilkada 2024 kepada ASN di Kabupaten Muna dan Muna Barat, saat berada di Aula Galampano, pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Arahan ini diberikan sebelum Pak Gubernur Sultra mengunjungi Kampung Tenun Masalili di Kecamatan Kontunaga. ASN disebut netral ketika dapat bekerja secara adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak. Bukan hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan dan manajemen, jelasnya. Andap menyampaikan tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra relatif tinggi. Tercatat banyak sekali kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Sultra, menempatkannya menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian di Indonesia. Ini menunjukkan rendahnya integritas kita sebagai ASN, ujarnya. Beliau juga mengingatkan bahwa pelanggaran ini bertentangan dengan UU No. 20/2023 tentang ASN, yang mewajibkan pegawai untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Sebagai langkah konkret, Gubernur telah menerbitkan beberapa surat edaran terkait netralitas ASN dalam pemilu. Di antaranya senomor 200.2,
1/6589 tahun 2023 tentang netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Senomor 200.2, 1/1743 tahun 2024 tentang netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Senomor 100.3.4.1/5 tahun 2024 tentang pengunduran diri penjabat bupati, wali kota yang akan maju dalam pilkada serentak tahun 2024. Lebih lanjut, Anda memaparkan berbagai jenis pelanggaran yang sering terjadi saat pelaksanaan pilkada. Seperti terlibat dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu paslon melalui kampanye maupun media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung paslon, serta foto bersama paslon dengan simbol tangan. Berdasarkan data, 50,76% pelanggaran dilatar belakangi oleh adanya ikatan persaudaraan, 49,72% karena kepentingan karir, 16,84% karena kesamaan latar belakang, 9,50% karena hutang budi dan 7,48% karena tekanan paslon, paparnya. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pola pengawasan dengan menggunakan model 4CO, meliputi compliance role, konsultatif, coordination, dan corrective role, untuk mengawasi dan menjaga netralitas. Kita perlu meningkatkan kesadaran dan perilaku ASN untuk memastikan pilkada yang bersih dan demokratis, tambahnya. Gubernur menutup sambutannya dengan harapan agar semua ASN berkomitmen menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah ASN yang profesional dan berintegritas, pungkasnya. Selanjutnya, di hari yang sama, Pak Gubernur melanjutkan perjalanan ke Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Di sana, selain membahas netralitas ASN, Andap Budi Revianto juga akan mengunjungi beberapa tempat dan kegiatan lain. Mulai dari acara ramah tamah di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau, rumah makan Silvana, terakhir mengunjungi Masjid Keraton untuk salat Jumat. Selanjutnya, persiapan kembali ke kota Kendari, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!